ternyata ada satu bahan yang kurang dan itu yang paling penting, yaitu daun kelakai. Ya udah, langsung aja Ulun cari deh. Kelakai merupakan tanaman jenis pakis atau paku-pakuan yang tumbuh subur di Pulau Kalimantan. Akhirnya ketemu juga sama tanaman kelakai ini. Tanaman jenis paku ini biasanya tumbuh subur di tanah gambut, hutan belukar, dan pinggiran rawa-rawa. Daun kelakai yang sudah tua akan berwarna hijau segar, sedangkan daun yang masih muda memiliki warna merah tua gelap dan tangkainya agak berlendir. Karena ini tanaman liar, jadi harus hati-hati ya. Jangan main asal petik dan makan saja. Harus diperhatikan mana daun kelakai yang bisa dimakan atau yang tidak. Jadi kelakai atau pakis ini memiliki dua macam jenis. Ada yang layak dikonsumsi dan ada yang beracun. Cara membedakan dari kedua tumbuhan kelakai ini bisa dari teksturnya. Kalau yang layak dimakan itu teksturnya licin dan tidak berbulu. Sedangkan yang beracun itu biasanya kaku dan sedikit berbulu. Kayaknya sudah cukup di daun kelakainya. Daun kelakai yang segar ini harus cepat diolah ya. Karena kalau semakin lama, nanti daun kelakainya cepat layu. Ini Rek, Oke, ini ini masake. makasih Julak lah. Siap, kena ulun masakan yang nyaman. Nggeli. Oke, aman. aman. Nggih, Makasih siap. Julak. Awas kamu nggeli. Aman. Makan dulu lah. Nggih. Hati-hati Julak. Kelakainya sudah dapat nah. Kita sayur. Kayak apakah ada anak lawas tadi lah bulah. Julak laki lawas banar tadi di sana. Makanya lambat dapatnya. Kita sayur aja nah. Kelakainya. Makasih sudah. Lapar banar nah. Yang namanya untuk bekal pendulang intan, pastinya bahannya harus mudah didapat dan cepat untuk dimasak. Sama seperti oseng kelakai ini, buatnya mudah banget anak negeri dan tidak memakai banyak bahan. Untuk bumbunya saja tidak ada yang diulek, cukup diiris saja. Bawang merah, cabai hijau hanya diiris memanjang seperti ini. Daun kelakai yang sudah kita petik tadi, kita petik bagian daun atasnya saja ya. Sedangkan bagian tangkai bawahnya tidak kita masak. Karena tangkai bagian bawah teksturnya lebih keras dan rasanya lebih pahit. Kita petik dulu ya. Ayo Tasya, semangat metiknya dong. Untuk bahan tambahannya, biasanya masyarakat desa Takuti menambahkan dengan tahu dan tempe. Tahu dan tempe ini dipotong dadu seperti ini. Tapi kalau mau dipotong lebih besar juga bisa. Pokoknya sesuai selera kalian aja deh. Nah, goreng dulu kelakainya, nenek bumbunya. Ini dulu hanyar ini lah, ditumis. Tumis, buat dulu bumbu ini, hanyar ini. Tahunya tuh bang? Ini kena biasa. Nih. Itu ya, Nah, terusinnya. hanyarnya iwak karing. Berarti terakhiran. Mm-mm. Oke. Ayo dah, makasih tuh. Lambat banget. Yang pertama kita tumis itu potongan bawang merah, cabai merah, dan cabai hijau. Kita tumis sampai mengeluarkan aroma yang sedap. Kalau sudah, baru deh kita masukkan daun kelakainya. Lalu aduk hingga tercampur merata dengan bumbunya. Aduk terus sampai matang. Kalau masak kelakai nggak perlu terlalu lama. Cukup sampai layu seperti ini. Enak. 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 Aman. Ya, terima kasih. Gimana nih? Ya, yuk. Banyak bawa nasi lah. Banyak dong. Terima kasih. Bawa. Kami sisain sudah. Saya sudah aman. Sini dia. Memang ya anak negeri, untuk bekal para pendulang intan ini harus awet dan tidak boleh ribet. Kalau makanan yang berkuah atau bersantan pastinya sulit dimakan dan cepat basi tentunya.
Kalau soal rasa oseng kelakai ini, nyamanian alias enak banget. Makin tambah lezat apabila dimakan dengan tumis tahu tempe dan ikan asinnya. Rasa dari tumis kelakai ini hampir mirip sama rasa daun kangkung. Bedanya, tumis kelakai ini tuh lebih lembut teksturnya dan memiliki khasiat untuk mencegah darah rendah karena memiliki kandungan flavonoid. Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Berbagai jenis tumbuhan dan tanaman tumbuh subur. Kali ini, Ulun ditemani sama ibu-ibu di desa Takuti mau cari pohon ramania. Katanya sih di desa ini masih banyak pohon ramania yang sedang berbuah. Akhirnya ketemu juga nih sama buah ramania ini. Buah ramania ini atau lebih dikenal dengan buah gandaria ini dulunya banyak ditemukan di hutan daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun sekarang sudah mulai sulit ditemui. Untungnya di Kalimantan Selatan masih ada nih pohon ramania. Tuh, lihat. Buahnya lucu ya. Sekilas mirip seperti buah pala, bedanya buah ramania ini lebih lonjong. Buah ramania merupakan buah musiman. Kalau di Kalimantan Selatan, biasanya pohon ramania akan berbuah ketika masuk musim hujan. Ramania ini ada beberapa jenis macam. Dan yang Ulun makan buah ini adalah jenis Ramania Intalu. Karena bentuknya yang seperti intalu ayam kampung. Dan rasa dari Ramania ini, yang muda ini sangat asem. Sedangkan yang matang, ini rasanya manis asam seger. Wah, banyak nih buah ramania yang Ulun ambil. Ayo Bu, Tasya, semangat untuk ngumpulin buahnya. Hehehe. Mau buah ramania yang muda atau yang sudah matang dikumpulkan semua ya ke keranjang. Sip lah, sudah banyak buah ramanianya. Banyak olehan. Banyak dong. Nah, kuliahan Ramania Ulun hari ini nah, manjat berketinggian nah. Keluarkanlah. Mana wadahnya nih? Ulun dibantu sama Ibu Maulida dan Naila. Mau buat pepes ikan yang beda dari pepes pada umumnya. Biar gak makin penasaran, kita olah ikannya dulu ya. Untuk ikannya kita pakai ikan abang-abang. Tapi bisa juga diganti dengan ikan patin, ikan nila, atau ikan air tawar lainnya. Karena ini mau dibuat pepes, jadi ikannya tidak usah dipotong ya. Cukup diiris bagian dadanya saja seperti ini. Ini yang buat beda, yaitu ada tambahan buah ramanianya. Buah ramania yang dipakai harus buah ramania yang masih muda ya. Nah, Cil, kenapa memakai Ramania nang anum bila hendak mempepes nih? Masih nyaman kena masam. Minum anu itu manis sedikit. Minum masak, minum itu masam. Ini juga anu dipepes. Nah, kan tadi ini nang anum kan dicancang aja lo nih lo. Kenapa kada dikupas? Kenapa kada Ciri dikuyak? khasnya, ada berkuyak. Jadi ciri khasnya lah. Cancang, ya. Boleh ulun cobain langsung nih lo, Bu. Boleh. Coba. Enak, nyaman, nyaman. Masam benar. Selanjutnya, kita siapkan bumbu untuk pepes ikannya. Berbeda dengan pepes di Pulau Jawa. Pepes di Kabupaten Banjar, bahan-bahannya tidak diulek. Bawang merah, cabai rawit merah, dan tomat hanya diiris kecil-kecil. Selain itu, pepes ikan khas Banjar ini tidak menggunakan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, dan daun salam, dan serai. Buah ramania yang sudah dipotong tadi lalu dicampurkan ke potongan bawang, cabai rawit, dan tomat. Biar makin enak, jangan lupa tambahkan garam dan gula. Setelah itu, aduk hingga bumbunya tercampur sempurna. Nah, dan Sanak, setelah Ramania tadi kita cancang-cancang,
Setelah itu kita campurkan dengan bumbu-bumbu lainnya seperti tomat dan cabai. Tujuannya adalah untuk menjaga kesegaran karena tidak ada yang diulek. Berbeda dengan pais-pais atau pepes-pepes yang ada di daerah Jawa yang harus diulek terlebih dahulu baru ditaruh di permukaan ikannya. Ikan yang sudah dibersihkan ini lalu ditaruh di daun pisang. Setelah itu, di atasnya diberikan bahan-bahan yang sudah dicampurkan tadi. Setelah semuanya dimasukkan, lalu dibungkus lagi dengan daun pisang. Ayo Nay, kawanin Nay. Ini nih yang bikin beda lagi. Biasanya pepes akan dikukus. Nah, kalau di Kalimantan Selatan, pepesnya itu dibakar. Dibakarnya pun masih dengan cara tradisional, yaitu dengan langsung ditumpuk di atas bara api yang terbuat dari kayu. Nah, karena langsung dibakar di bara kayu, jadi harus diperhatikan terus ya, biar nggak gosong. Ini dia pepes ikan buah Ramania siap untuk disantap. Memang ya, pepes ikan ini karena tidak banyak memakai bumbu dan bahan, jadi lebih segar. Apalagi ditambah dengan rasa buah Ramania yang asam, jadi makin menambah selera. Pepes ikan dari Banjar ini memang terlihat berbeda. Walaupun dibakar, tapi tekstur daging ikannya lembut dan bumbunya juga meresap sampai ke daging ikannya. Nah, dan sanak saudara, rasa dari pepes ikan ini tuh sangatlah segar karena berpadu dengan rasa Ramania muda yang asam segar, makin melengkapi rasa dari pepes ikan ini. Apalagi dimakannya siang-siang bareng ibu-ibu sama Naila di tepi sawah kayak gini. Jadi ikannya tuh jadi lebih mantap karena alam memberi banyak manfaat. Ayo Julak, Naila lanjut makan. Buah Ramania juga mempunyai kandungan yang baik bagi tubuh. Salah satunya kaya akan vitamin C. Vitamin C sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan pembentukan jaringan kolagen sehingga kulit bisa terlihat lebih sehat. Selain itu, kandungan vitamin C dalam buah Ramania dapat mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi rasa sakit dari luka. Gimana? Banyak kan manfaatnya? Karena alam memberikan banyak manfaat.